Ya, teman-teman, hari ini tanggal 27 bulan 11 masih di updatean punya teman-teman ya. Terus silahkan dibaca dulu teman-teman. Sambil dibaca, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan likes ya, ataupun telah memberikan komentar, telah memberikan share kepada orang lain. Terus yang telah memberikan thank gift super juga, terima kasih. Dan apabila ada emiten-emiten yang belum dibahas, mungkin mohon maaf, ataupun pertanyaan yang belum dibahas, mohon maaf banget gitu ya. Nanti secepatnya saya bahas karena semua komentar sudah saya baca. Cuman yang mau dibahas saya kasih tanda lope dulu ya, seperti biasa. Dan teman-teman, nanti sebelum teman-teman melakukan komentar untuk emiten teman-teman, bisa diperhatikan untuk updateannya ya. Model diklik di videonya dulu, lihat apakah emiten teman-teman sudah diulas atau belum ya. Ini bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Biasanya suka untuk satu harian itu nyambung dari 1, 2, 3, 4 biasa seperti itu teman-teman. Sampai 5 sampai, kecuali hari Sabtu dan Minggu biasanya sampai ke seri 9 tuh teman-teman ya. Cuma untuk hari libur juga sama teman-teman. Untuk hari libur cek aja itu berarti updatean punya teman-teman masuk apa enggak ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman sebelum di komentar untuk dikasih dibahas di bawah, mungkin teman-teman bisa lihat dulu. Nanti kalau ada kekurangannya silahkan ditambahkan di kolom komentar, dan apa yang menjadi permasalahan teman-teman, mudah-mudahan saya bisa membantu dan teman-teman yang lain juga bisa membantu. Di sini bukan mengajari teman-teman, tapi di sini ada analisa bareng. Siapa tahu analisa saya dengan teman-teman ada kecocokan ya. Kalau tidak ada kecocokan, mari kita berobat jalan. Oke? Seperti itu. Jangan lupa teman-teman beli saham itu di bawah bukan di atas ya. Oke, lanjut. Ada Akra. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Akra itu hanya updateannya aja. Yang kedua, ada yang nyangkut di 1275 ya, beli 1275, di supportnya ternyata jebol ya. Nah teman-teman, baik, ini harga wajarnya sudah dihitung ya, berdasarkan harga wajar. Ini terserah teman-teman ya mau percaya yang mana gitu ya. Berarti kalau sekarang harganya lagi gimana? Lagi murah teman-teman ya. Kuartal 3-nya aja 17, ini PBB-nya 135. Cuman kalau lihat dari harga wajar berarti performa Akra lagi kurang baik. Kenapa? Soalnya harga wajar kuartal 2 itu 1921, sekarang 1738. Nah, dari sini aja udah ketahuan teman-teman ya. Jadi harga wajar aja sudah ketahuan berarti si Akra ini lagi performanya lagi kurang baik ya. Nah, itulah gunanya teman-teman, harga wajar itu kalau dibandingkan per kuartal bisa ketahuan, oh ini lagi bagus, lagi naik, oh ini lagi turun gitu ya performanya itu ya. Baik teman-teman, perhatikan dari garis poren teman-teman. Perhatikan poren di sini lagi terus ngejual, di sini juga si bandar lokal terus ngejual. Artinya bandar lokal dan poren terus ngejual. Nanti perhatikan MA10-nya aja. MA10 apabila dia sudah mulai di bawah candle, tandanya dia mau up. Cuman kalau masih di atas candle seperti teman-teman, ini masih posisi downtrend ya. Kita belum cabut dulu tuh Akra itu ya. Kita akan lihat dulu posisi Akra di mana. Posisi Akra untuk 1 tahunan dalam posisi teman-teman perhatikan di sini lagi sedikit menuju harga murahnya ya. Di angka berapa nih? 1100 ya? 1100 bukan nih? 1100-an ya. 3 tahunan juga dalam posisi mau ke tengahnya teman-teman, ke angka 1100 juga sama. Jadi ini posisi 1140-an adalah posisi tengahnya teman-teman ya. Kemarin supportnya di sini jebol ya. Nah, di sini ada satu lagi di sini nih. Di angka 1235. Coba tengok untuk 5 tahunan apakah ada yang terbaiknya. Dalam posisi dia juga menuju ke bawah ya, ke 1029 ya. Nah teman-teman, untuk 10 tahunan coba lihat dalam posisinya di mana. Dia posisinya di ya sedikit agak mahal teman-teman. Makanya cenderung teman-teman lebih baik tunggu aja di angka 1000-an ya, 1030 aja. Perhatikan nanti kalau jeblos lagi ya kemungkinan bisa ke bawah. Nah ini teman-teman perhatikan harga tertingginya itu hanya 1800. Jadi teman-teman ketika sudah mencapai 1800 udah bukan warning ya. Udah warning teman-teman juga. Perhatikan nanti MA10-nya. Kalau mau ngambil nanti teman-teman biasain MA10-nya sudah mulai di bawah ya. Nah, kalau sekarang lagi nyusut ke bawah ya teman-teman. Kita hapus aja di sini ya. Ini untuk garis yang saya gariskan sudah ketembus ya. Kita hapus, deal ya. Sip.
Nah, ini tanda-tanda kenaikan sudah ada teman-teman perhatikan di angka 1300, 1400 sama 1400. Di sini ada semuanya, ada gap, ada segala merah dan yang lain sebagainya. Di sini yang terdekat itu nah di sini sekarang dia kemarin menunjukkan akan ke angka 1300 berapa nih? 1339-an ya, 1340 lah ya. Nah, di sini juga sudah melakukan dia manuver untuk kenaikan ke arah sini. Maka tunggu ini konfirmasi daripada bandar, lokal ataupun akumulasi lagi, dan CMA 10 sudah mulai di bawah kanan. Kalau masih segini teman-teman, biarkan saja. Karena kecenderungan turunnya masih ada karena penjualannya juga masih masif ya. Perhatikan di sini bandar foreign ngejual, bandar lokal juga ngejual. Tunggu aja nanti putar baliknya MA 10 mulai di bawah kanan, itu akan menjadi daya tarik ya. Biasanya sudah mulai pada kumbu di side ikan. Ya mudah-mudahan bandar lokal dan foreign ngambil lagi ya. Usahakan bandar foreign ngambil minimal 2 hari lah teman-teman ya, untuk konfirmasi ya. Turun-turun dikit wajar lah ya, namanya saham ya, turun dikit mah sudah biasa. Di sini si foreign ada si BB yang masuk teman-teman ya, lumayan ya si BB kalau udah masuk. Terus di sini di KZ-nya di domestiknya tanggal 26 ada si KZ JP, ini bagus teman-teman, KZ itu bagus, bagus, dan teman-teman sudah mulai pada ngambil. Ya artinya mereka dengan leluasa bisa membuangnya karena banyak yang pingin gitu kan. Nanti teman-teman lebih baik tunggu aja MA 10-nya di bawah candle ya. Mungkin itu akan menjadi tanda untuk uptrend. Lanjut ada SCMA. SCMA menanyakan ini bandarnya sudah masuk belum? SCMA. Mana ini? Tunggu sebentar. Kalau begini nih teman, SCMA. SCMA perhatikan untuk bandarnya. Kita lihat dulu, belum ada update. Iya, nah udah kelihatan sudah. Kita ganti dulu SCMA ini, posisinya dulu untuk 10 tahunan SCMA. SCMA untuk 10 tahunan lagi posisi sebenarnya lagi downtrend teman-teman ya, lagi downtrend banget ini ya. Ini harga terendah selama 10 tahun teman-teman ya. Dan garis yang saya gariskan juga sebenarnya udah terlewati ya, sama shadow cuman ya. Kita lihat nanti ini sebenarnya lagi di downtrend kan. Jadi teman-teman kalaupun punya barang di harga 170 aja itu sudah dianggap murah teman-teman. Kenapa? Dia lagi posisi murah banget untuk 10 tahunan ya. Jadi dalam posisi panjangnya dia dalam posisi murah banget itu ya. Nah untuk 1 tahunan dalam posisi di murah bangetnya ya, tapi udah mulai tunduk, udah mulai naik ke atas gitu ya. Untuk di sini cuman di bawah ke bawah lagi kan. Nah perhatikan teman-teman, ini ternyata garis yang saya gariskan di 119 juga belum ketemu sama body, hanya sama shadow aja, dan satu lagi ada di angka 117. Ini adalah area support juga, sama harus ketemu juga. Kalau ini harus ketemu wajib teman-teman ya. Mudah-mudahan sih ketemu untuk minggu-minggu inilah ya gitu ya. Ini MA 10 juga sudah mulai dekat-dekat dengan candle, maka persiapkan kalau dia udah mulai di bawah candle teman-teman ya. Terus bagaimana lokalnya sama bandar foreignnya, cenderung dia lagi ngejual dulu. Jadi teman-teman lebih baik tahan dulu. Kemarin emang ngambil 2 hari ya, sempat di up dikit, cuman dijebloskan lagi. Dan per hari kemarin pembuangan sangat besar sekali, sampai 72 miliar teman-teman ya. Per hari ini siapa yang ngambil untuk foreignnya? Ada si AK, cuma jika tidak terlalu signifikan pengambilannya. Untuk domestik bagaimana? Domestik ada yang ngambil CEU ya. IO broker bagus teman-teman, walaupun tidak terdeteksi sebagai bandar, tapi IO broker bagus. Sama ada mungkin CC ya, di sini juga cuma CC sebagian, ada yang masih putih-putih untuk CC teman-teman, kecuali kalau CC foreign ya. Nah ya, teman-teman kan sudah pulang ngambil. Jadi teman-teman tunggu sebentar aja koreksinya, mungkin bisa ke angka 119 kalau dikasih ya, kalau enggak ke 117-nya kalau dikasih juga. Karena sebenarnya ini area wajib untuk diturunin teman-teman. Makanya kita lihat si bandar lokal dan bandar foreign itu cenderung ngejual. Malahan bandar foreign itu dari tanggal 1 November dia aktif terus menjual teman-teman. Ada tanda-tanda kenaikan, ada nih tanda-tanda kenaikan 126, 129, 133, 138. Saya menarikkan ke angka 151. Nanti teman-teman kalau sudah melewati salah satu ya, 119 ke bawah kasih tahu saya, ataupun sudah melewati 126 kasih tahu saya ya. Nanti kita akan bahas lagi. Untuk sementara ini bandar foreign dan lokal cenderung masih buangan ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Santai aja teman-teman, SMA mah walaupun turun ke bawah ya, suatu saat dia akan ke atas. Ada LPKR, Lipo Karawaci. Ini tidak ada yang nanyain apa-apa ya, hanya menanyakan update-nya saja.
Lipo Karawaci banyak garis ya. Ini banyak garis, sekarang lagi sideways atas. Terus kita lihat LPKR. Kita harus melihat ini dalam posisi di mana teman-teman ya. Karena kalau kita posisi di atas, jangan sampai untuk 1 tahunan lagi habis over value, cenderung dia agak mahal. Kita lihat 10 tahunan jangka panjangnya. Jangka panjangnya lagi murah banget untuk saat ini. Kenapa? Dia sudah lewat daripada garis murahnya ya. Murahnya ini kan murah di sini teman di 200-an, sekarang lagi murah banget untuk 10 tahunan. Apakah bisa ke atas? Ya secara candle sih ini masih mau menuju ke atas gitu kan. Cuman untuk 1 tahunannya dalam posisi dia mahal ya, kita serah teman-teman ya. Jangka pendeknya mungkin menunggu koreksi dulu, mungkin bisa ke angka 83-nya gitu ya. Cuman untuk jangka panjangnya dalam posisi dia mau ke atas ya. Oke, perhatikan teman-teman untuk area kenaikan. Di area 122 ini ada gap dikit teman-teman, sama ada si kepala merah di angka 119, itu adalah tanda-tanda kenaikannya. Target saya itu di 155 ya. Ini target pertama, berarti belum pernah kesentuh sama sekali. Ini target pertama bulan 11 tahun 2024. Terus perhatikan nanti apabila dia tembus teman-teman, apabila dia tembus 98 baru konfirmasi ke saya ya. Ini udah tembus segini, soalnya masih dalam posisi downtrend teman-teman. Masih posisi downtrend, bisa jadi dia mau ke angka 98-nya. Cuman ada cumannya. Dalam posisi downtrend ini ternyata dia lagi diambil sama Foreign. Perhatikan Foreign ngambil dari 30 nih, dari tinggal 30 Oktober. Kita lihat 30 Oktober untuk Foreign-nya. Nah, inilah Foreign teman. Siapa yang ngambil? Ada ZP, CC, TP, FS, RX ya. Ini broker besar semua teman-teman, terutama sini ada si RX ya sama si ZP, ini lumayan teman. Apalagi CC, kalau CC sih masih lokal, cuman yang pegangnya Foreign ini ya. Ini KTP-nya KTP Foreign. Kita lihat untuk domestik. Domestik sudah mulai ngambil dari kapan ini? Nah, kemarin ada pembuangan sedikit ya. Dia mulai ngambil tanggal 1-nya, tanggal 1 November dia mulai ngambil. Nah, di sini ya tanggal 1 November, betul tanggal 1 November. Domestik ada si AI, PD, AR. PD kalau besar biasanya suka termasuk bandar teman-teman ya. AI mah apalagi ya, suka sering jadi UAE juga ya. Ini AR juga sudah mulai masuk ya. Nah, mudah-mudahan walaupun ada pembuangan sedikit dari bandar lokal, tapi cenderung asing terus akumulasi. Mudah-mudahan dengan asing akumulasi, perhatikan ketika asing akumulasi di sini dia bisa suka diangkat ke lebih tinggi lagi, nanti jualan di harga tertingginya. Nah, ini mudah-mudahan terus diambil. Ini lagi sideways atas. Biasanya kalau sideways atas tanpa ada penurunan yang signifikan itu baik teman-teman ya. Mudah-mudahan sini baik ya teman-teman. Emas sebelum tinggal sedikit lagi nih mau ke arah di bawahnya candle, yang mudah-mudahan si bandar asing ini bisalah untuk menaikkan harga. Sementara ini mereka masih mengumpulkan dulu pundi-pundi barangnya ya. Nah, di sini perhatikan untuk terakhirnya ada si Foreign, ada si AK masih ngambil 1,5 miliar, dan untuk domestiknya yang ngejual siapa? Ada YPDH ya teman-teman. Kita juga sudah mulai ngebuang sedikit-sedikit. Cuman ini YP juga YP kan disinyalir dia banyak, ada bandarnya, ada istilahnya suka jadi UAE juga, suka dipakai juga sama retail untuk scalpingan gitu. Pakai malahan bandar-bandar yang besar atau di luar dari bandar emiten, kadang-kadang dia masuk di YP ya, seperti teman-teman ya. Dan LG sama kakak sama MG juga sudah mulai masuk ya. Mudah-mudahan ini sideways atasnya bisa ke atas lagi. Target saya 155 mudah-mudahan tercapai, dan ini lagi murah dalam posisi 10 tahunnya. LPKR seperti itu. Nanti kasih tahu apabila salah satu yang ditembus teman-teman ya. Apabila dia tembus ke 98 kasih tahu saya, apabila tembus ke angka 122 kasih tahu saya. Saya juga sambil mantau teman-teman. Baik, ada MPPA. Ini kalau jam segini suka berburu dengan waktu teman-teman. Nanti kalau nggak sanggup kita ke babak keduanya ya. MPPA sedikit lagi menuju garisnya, hanya tersentuh sama shadownya aja, padahal dia kalau ke bawahin aja nih. Terus dia ngambil dari atas, dari bawah aja ke dari berapa nih? Dari 70 aja akan lebih baik. Ini lagi posisi downtrend teman-teman, perhatikan EMA 10-nya masih di atas candle. Tanda-tanda kenaikan sudah terlihat di angka 83 ya. Nanti kalau 83 sudah ketembus kasih tahu saya, kalau 70-nya ketembus kasih tahu saya. Saat ini bandar lokal lagi ngejual, masih ngejual, perhatikan bandar lokal masih ngejual 4 hari, ngambil 1 hari, ngejual 1 hari lagi. Artinya ini sedang keluar ya teman-teman ya. Ini si bandar lokal sedang keluar. Terus bagaimana dengan poin cenderung ngambil dari tanggal 15 November.
kita lihat 15 November ya, 2 minggu ya. Kita lihat untuk porennya, ada siapa? Ada CC, bagus teman-teman. Kalau CC ngambil suka bagus ya. Perhatikan CC untuk grossnya ngambil 414 jual 282, artinya dia juga sambil ngejual sambil akumulasi gitu ya. Tapi terakhir di akumulasi, artinya pengambilan terakhir lebih besar daripada pengeluaran. Kita cek untuk tanggal 26 nya si MPPA ini diambil enggak? Ngambil 71 jual 18, artinya sisanya masih banyak teman-teman. Mudah-mudahan sih ini ditahan ya. Mereka kalau jualan teman-teman, si Poren atau apalagi si BK ya, BK cenderung dia suka pakai shadow. Kenapa pakai shadow? Dia akan cenderung ke bawahin dulu untuk ambil barang, baru ke atasin juga untuk ngeluarin barangnya di atas. Nah teman-teman, itulah cerdiknya seorang BK teman-teman. Kalau CC lebih cerdik lagi dan lebih enak, lebih nyaman kalau CC kita ngikutin CC untuk Poren ya teman-teman. Kenapa? Dia sering ngambil barang itu di bawah. Nanti dia memaaf harga dan jualan di atas. Target saya itu ke atas 141 tapi belum tercapai juga, ya biarin aja, nama juga target teman-teman ya. Tanda-tanda kenaikan sudah ada, perhatikan di angka-angka yang saya sebut ya. 84, 97 sama 112, itulah target kenaikannya saja. Tapi target untuk utamanya di 141 teman-teman ya. Oke, seperti itu untuk MPPA seperti itu sekarang, soalnya harga masih di bawah 100, jadi kita tidak cek posisinya. Nah teman-teman, untuk MPPA ini tadi lagi diambil sama Bandar Poren ya. Oke, tunggu aja teman-teman konfirmasi pantulan ya. Mudah-mudahan sih mantul di 70 ya. Nanti kalau jeblos kasih tahu saya. Oke, MPPA sudah ada Bumi. Nah ini Bumi menanyakan buat swing bagaimana katanya. Kalau bicara swing berarti bisa bicara untuk jangka pendeknya 1 bulan, 2 bulan, ataupun kita lihat akan untuk 1 tahunan deh. Nih. Nanti terserah teman-teman ya. Nih teman-teman, perhatikan Bumi. Kalau Bumi masih kesempatan ke atasnya ada teman-teman ya. Kenapa dia masih jauh? Kalau lihat 10 tahunan ya, 10 tahunan perhatikan, dia masih di bawah dan masih murah ini ya. Tapi untuk 1 tahunan perhatikan, 1 tahunan teman-teman perhatikan dia sudah mencapai offernya, artinya sudah mencapai harga mahalnya, dan ini juga sudah mencapai harga mahal juga. Sempat dia menyentuh ke harga tengah tapi mantul. Nah mungkin teman-teman kalau mau ngambil di harga tengahnya di 127 ya. Kalau ini lagi downtrend begini ya. Cuman teman-teman kalau ngambil angka jangka panjang dikit gitu ya, bisa mencapai ini masih murah gitu teman. Kita lihat 3 tahunan. 3 tahunan dalam posisi apa? Dia dalam posisi sedikit ke tengah lagi, mungkin bisa mencapai ke harga jangan tinggi-tinggi 199 aja gitu ya. Nah, kita akan memastikan dari lukisan market maker. Perhatikan untuk hari ini ternyata masih dibuang sama Bandar Loka dan Poren, tapi cenderung di atas nih, masih di atas teman-teman. Belum melepas daripada 127. Jadi kalau mau ngambil teman-teman tunggu aja konfirmasi MA10-nya sudah mulai di bawah candle. Itu mungkin ada kenaikan. Target saya target kelima di angka 200 ya, anggapnya 200. Teman-teman kalau nyangkut di bawah 200 turunin aja tensinya mungkin ke 188 atau ke 189. Mungkin itu akan nyampe ke atas ya. Jadi untuk sementara ini lebih baik, saran saya lebih baik teman-teman tunggu. Kenapa? Lagi ada pembuangan dari Bandar Loka dan Poren. Perhatikan Bandar Loka merah banget, Bandar Poren merah banget, dan ini juga Bandar Lokanya merah banget. Terus ini si Poren juga lihat garisnya lagi turun ke bawah, ini juga lagi turun ke bawah. Jadi secara konfirmasi dia lagi turun, lagi ngejual dulu ya. Nanti setelah MA10-nya sudah mulai di bawah candle dan ada pungutan dari Bandar Loka dan Bandar Poren, cenderung dia mau ke atas, biasanya seperti itu, asal jangan lewat daripada 127 karena dia ada support lumayan teman-teman. 127 support kuatnya karena apa? Untuk menahan step 1, step 2, step 3, step 4 nih. Dia harus ditahan di step 4-nya ya. Kalau dia jebol step 4 berarti mau turun. Kenapa? Karena kan step kelimanya sudah tidak jadi ya. Kan kalau pingin naik biasanya step 2, step 3, step 4 sampai seterusnya gitu. Nah, seperti teman-teman ini lagi menuju ke atas teman-teman. Tanda-tanda kenaikan juga sudah terlihat jelas di sini di 154 sama 175-nya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi untuk Bumi hati-hati aja dulu karena dalam posisi sideways atas, cuman dalam posisi dia di downtrend kan lagi dijual dulu sama Bandar Loka dan Poren. Oke, Bumi sudah. PNBS, sekarang PNBS. PNBS lagi sideways. Lagi keren sideways-nya teman-teman PNBS. Ini garis ini sebenarnya sudah kejebol, ini udah bagus. Udah bagus teman. Lagi bagus teman-teman. Secara karena dia lagi bagus, tidak meninggalkan PR ya. Dari angka 50-nya perhatikan ke angka 52-nya dia cenderung bagus. Jadi secara karena sini udah bagus walaupun harga 5152 tapi tahanan sudah dibikin bagus sama dia.
Ini MA10 juga sudah menembus dalaman daripada candle ya. Target sudah ketahuan di 54 untuk target kenaikan, terus angka di angka 59 sama angka 64. Target saya itu di angka sini di 66 ya. Target saya di 66. Walaupun kemarin sudah ketemu sama shadow, saya bilang tidak harus ketemu sama body ya. Nah, bagaimana isiannya? Perhatikan Foreign. Foreign ternyata lagi memainkan perasaan kita. Tanggal 24 itu Foreign itu ngambil terus teman-teman. 24 Oktober ya. Nah, inilah yang psikologis teman-teman harus bisa menjaganya ya. Foreign ternyata ngambil dari 24 Oktober. Dia sudah ngambil sedikit sih, tidak sampai 1 miliar, cuman dia udah ngambilnya lama banget. Dan perhatikan di sini juga 3 hari ini si Foreign itu ngambil. Perhatikan 3 harinya dia ngambil dari tanggal Jumat berarti ya. Jumat CC ngambil lagi, ngambil bulat atau tidak? Perhatikan CC ngambil bulat, teman-teman, ngambil bulat ya. CC ngambil bulat. Jadi 3 hari ini dia ngambil bulat. Terus bagaimana dengan lokal? Lokal kemarin ngebeli terus ngejual lagi per berapa hari nih? Per berapa hari? 3 hari juga sama, tanggal 22-nya dia sudah mulai mungut lagi. Di sini ada si YJ, ada PD, ada YP, ada EP ya. Mudah-mudahan si YJ inilah yang menjadi pangkal untuk bandar lokalnya. Disambung sama si PD bagus teman-teman ya. Kalau EP juga lumayan lah TPP. Teman dia harus megang, EP itu harus megang ya, emitennya dia baru bagus. Jadi PNBS ini lagi diakumulasi sama asing sejak tanggal 24 dan 3 hari terakhir asing itu akumulasi, terutama CC tidak jual ya, dia terus beli. Terus diakumulasi juga sama bandar lokal, cenderung 3 hari ngambil ya, mudah-mudahan bisa di up ya, atau lagi dipermainkan psikologis teman-teman, ini lagi dipermainkan. Jadi teman-teman harap bersabar. Di 5152 teman-teman bisa aja cut loss gitu kan kalau udah sabar. Tapi teman-teman sabar, lihat, perhatikan bandar Foreign kalau ngambil teman-teman. Ngambil dari bulan kapan, tiba-tiba dia ke atas juga masih ngambil, tapi jualan di bawah. Kenapa? Karena average dia terus-terusan berkurang, lebih murah, akhirnya bisa jual di harga murah juga bisa. Sedangkan mereka bisa keluar dengan caranya tersendiri ya, bisa maaf dulu sebentar, dikebawahin sedikit, taikin lagi ke atas, dijual lagi di tengah. Nah, itulah hebatnya bandar Foreign teman-teman. Kalau kita sebagai retail cukup beli, tunggu turun average 2 kali lah, jangan banyak-banyak. Average di mana? MA10 sudah mulai di bawah candle. Beli juga sama MA10 sudah mulai di bawah candle, karena pertanda kenaikan itu akan ada. Kalau andaikan MA10 di bawah candle, di bawah si candlenya di atas si MA10-nya di bawah masih jeblos juga, nanti ngambil lagi teman-teman di bawah, gitu juga sama. Karena pertanda MA10 mau ke atasnya itu di situ. Karena kita tidak akan tahu. Jangan pernah menerka-nerka besok akan naik, besok akan turun. Jangan. Kita ini bukan dukun. Hanya bandar dan Tuhanlah yang tahu besok naik atau tidak. Kita hanya melihat dari tanda-tanda kenaikan sama tanda-tanda penurunannya aja. Oke? Mudah dipahami teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, untuk PNBS target tetap ya di 66. Ini belum dikasih tanggal ya targetnya ya. Waduh, kenapa nggak dikasih tanggal nih? Telat dong, nggak apa-apa lah. Kita kasih dulu target di sini ya. Target tanggal berapa sekarang? 27 ya. Nggak apa-apa, telat-telat juga teman-teman sih. Sebenarnya udah lama gitu ya PNBS ini, cuman tidak pernah tidak pernah ditulis aja ya. Oke. Jadi PNBS sekali lagi dalam posisi diambil sama Foreign. 3 hari terakhir dia sudah ngambil dan lokal juga sudah mulai ngambil lagi. Mungkin sekian dulu teman-teman, kita akan sambung lagi nanti ke meeting berikutnya karena waktu untuk habis jam 18.00 itu agak sempit ya. Kita akan lanjutkan lagi nanti setelah ini tayang. Oke, ciao ya.